Menelusuri jejak sejarah yang terlupakan. Pembangkit listrik peninggalan zaman Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Cerita Aspal. Sobat Aspal, pada video kali ini saya ingin mengajak sobat-sobat semua untuk kembali menyusuri bangunan peninggalan zaman kolonial Belanda. Kali ini saya ingin mengajak sobat-sobat semua untuk melihat PLTA Cijambe yang berada di Kabupaten Subang. Seperti apa bangunan peninggalan zaman Belanda sekarang? Yuk kita nonton bersama-sama. Pagi menyapa di ujung jalan, mesin menyala, hati pun tenang. Roda berputar menembus waktu, mencari damai di balik rindu. Kopi hangat di warung sederhana, tawa kecil jadi cerita. Tak perlu mewah untuk bahagia, cukup bersama alam semesta. Biarkan jalan yang bercerita tentang langkah dan harapan kita. Tak perlu cepat mengejar tujuan, karena indah ada di perjalanan. Santai sejenak kawan, kita jalan, nikmati perjalanan sampai tujuan. Nikmati alam yang penuh keindahan, lupakan sejenak semua kebisingan. Santai sejenak kawan, tersenyumlah, biarkan angin membawa resah. Langit biru jadi saksi perjalanan, bahwa bahagia ada di sepanjang jalan. Jika lelah datang menghampiri, berhentilah sebentar, nikmati hari. Karena hidup bukan perlombaan, namun tentang menikmati perjalanan. Santai sejenak kawan, kita jalan, buka mata lihat ciptaan Tuhan. Nikmati alam yang penuh keajaiban, lupakan sejenak semua kebisingan. Santai sejenak kawan, terus melaju, selama mentari masih menunggu. Setiap kilometer
Oke Sobat Aspal, kita sudah sampai di tujuan kita, yaitu PLTA Cijambe yang berada di Kabupaten Subang. Sobat Aspal, di sini tertera potensi cagar budaya pembangkit listrik tenaga air PLTA Cijambe dari PT Perkebunan Nusantara 8, wilayah Ciater, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang. Sobat Aspal, lanjut untuk mulai penelusuran PLTA Cijambe ini. Di sini ada 2 buah kanal, di mana kanal ini adalah tempat pembuangan air dari mesin-mesin turbin yang ada di dalam dari gedung PLTA Cijambe ini. Begini kondisi bangunan peninggalan zaman Belanda ini, dan di sini terlihat dilarang masuk selain petugas. Saya tidak akan masuk. Saya hanya melihat. Jadi saya hanya mengintip dari balik pintu yang sedikit terbuka. Seperti inilah penampakan di dalam ya. Kalau kita lihat dari pintu, masih terlihat masih ada mesin-mesin ya, turbin yang ada di dalam. Jadi saya belum berani masuk karena belum punya izin ya. Jadi saya mudah-mudahan saya bisa ketemu dengan pengelolanya. Dan di sana saya melihat tadi ada sekelebat orang ya. Mudah-mudahan itu pengurusnya. Nanti saya akan coba temui dan meminta izin untuk meliput atau melihat-lihat ke dalam ya. Oke, di sini ada sebuah bangunan juga. Sepertinya ini adalah sebuah gudang tempat perbaikan peralatan. Oke, jadi saya coba mengintip lagi dari sela-sela jendela ini. Oke, Sobat Aspal, ini saya coba masuk ke area belakang gedung. Di sini nampak ada sebuah pipa besar ya. Ini kemungkinan besar adalah pipa untuk mengalirkan air ke dalam untuk menggerakkan turbin-turbin yang ada di dalam. Sini ada jendela pecah, jadi saya bisa melihat ke dalam melalui jendela yang kacanya pecah ya. Alhamdulillah saya bisa ketemu dengan pengelola atau pengurus dari PLTA Cijambe ini, dan saya diizinkan untuk melihat dan juga meliput mesin-mesin PLTA Cijambe ini. Sini kita bisa melihat panel-panel listrik zaman Belanda yang masih besar-besar ya. Kasomalang, kemudian Subang 25 kVA dan Ciater 20 kV. Sini terlihat deretan panel-panel listriknya masih menggunakan voltmeter ya. Dan di sini kita bisa melihat turbin-turbin air atau turbin listrik
Ini saya melihatnya lebih besar ya. Mesinnya lebih besar dari PLTA Cinangling maupun PLTA Gunung Tua yang pernah saya lihat, dan videonya ada di channel saya, channel Cerita Aspal tentunya. Di sini terlihat trafo-trafo yang sudah usang. Kita bisa melihat ini, lihat, ini adalah pipa besar untuk mengalirkan air dari turbin dibuang ke bawah. Di sini saya melihat sangat takjub ya, mesin sebesar ini bisa digerakkan oleh dorongan air. Tentu saja memerlukan dorongan air yang sangat besar ya untuk menggerakkan turbin-turbin sebesar ini. Jadi PLTA Cijambe ini dibangun pada tahun 1912. Selain pembangkit listrik untuk kawasan Subang, Ciater, dan Kasomalang, juga PLTA Cijambe ini adalah sebagai pendistribusi dari PLTA Gunung Tua dan juga PLTA Cinangling. Oke Sobat Aspal, kita lihat di luar, di sebelah belakang terlihat ada pipa-pipa besar. Jadi pipa inilah adalah aliran atau yang berfungsi untuk mengalirkan air dengan debit yang harusnya lebih kuat untuk menggerakkan turbin-turbin tadi. Lihat di sini terlihat ini sangat kokoh sekali ya, sudah 100 tahun lebih. Dan beginilah kondisi bangunan dari PLTA Cijambe ini, terlihat sangat kusam, sudah sangat-sangat, kalau saya melihatnya sangat memprihatinkan. Padahal ini cagar budaya, seharusnya ya pemerintah setempat melakukan perbaikan atau ya setidaknya digimanakan lah supaya terlihat lebih bagus lagi. Mau bagaimanapun bangunan ini merupakan cagar budaya, harusnya dijaga menjadi tempat edukasi sejarah tentang kemajuan teknologi pada masa Belanda. Oke Sobat Aspal, sekarang saya akan mencoba mencari jejak di mana tadi saya melihat pipa-pipa besar itu mengarah ke sini ya. Seharusnya di sini itu ada sumber air atau ada sungai yang besar harusnya ya, untuk suplai kebutuhan air di PLTA Cijambe tadi. Saya akan coba menyusurinya, mudah-mudahan saya bisa menemukan. Tadi pipanya mengarah ke sini, ke atas. Harusnya ada di sekitaran sini ya, ada air atau ada sumber air, paling tidak sebuah sungai. Dan saya mendengar ya ada aliran sungai. Benar saja, di sini kita bisa melihat ada sebuah saluran air, dan di sini airnya sangat curam ya. Disengaja, ini memang kayaknya memang sengaja dibangun supaya debit airnya sangat deras. Jadi disengaja dibuat sedemikian rupa supaya tekanan airnya yang masuk ke pipa tersebut sangat deras sekali, karena memang membutuhkan tekanan air yang sangat kuat. Kita akan coba menyusuri lagi atau mencari sumber air yang jelas ke PLTA Cijambe. Saya akan mencoba menyusuri lagi. Seharusnya di daerah sini ada sebuah sungai yang lebih besar, karena nggak mungkin seperti yang kita lihat tadi airnya hanya atau sungainya hanya sebesar itu. Saya akan coba cari tahu.
ke sebelah atas, seharusnya sebelah atas lagi harusnya ada sungai yang lebih besar. Oke sobat aspal, sini ada plang, kita lihat dulu ya. PTP Nusantara 1 Regional 2 PLTA Cijambe Kebun Jater. Jadi PLTA Cijambe ini tepat berada tidak jauh dari jalan utama antara Subang Jater. Saya akan coba cari tahu daerah sini, ke atas lagi. Ini adalah kantor desa Cijambe ya. Saya coba lewat sini, mudah-mudahan saya bisa menemukan rasa penasaran saya ya tentang kebutuhan atau suplai air. Sobat aspal, benar sekali depan saya terlihat ada sebuah jembatan, berarti ada sebuah sungai yang sangat besar. Nah ini benar, ternyata di sini ada sebuah sungai besar ya. Saya rasa mungkin dari sini, nanti kita coba putar arah. Setelah saya tadi putar arah, saya masih penasaran benar dan tidaknya. Oke, saya coba lihat ke sini. Tadi sekilas melihat seperti palang pintu air ya. Ya, di depan saya melihatnya. Di sini ada palang pintu air ya. Ini adalah pintu-pintu air atau bendungan. Jadi saya punya keyakinan ini adalah peninggalan zaman Belanda juga, di mana di sini saya melihat ada sebuah bendungan ya. Sejarah. Sobat aspal, tadi saya dapat informasi, jadi sungai ini namanya adalah Sungai Cigadog, dan ini adalah palang pintu air peninggalan zaman Belanda yang merupakan pengatur kebutuhan atau pasokan air PLTA Cijambe. Jadi benar sekali dugaan saya. Jadi dari sungai atau bendungan Cigadog inilah kebutuhan air PLTA Cijambe. Dan sayang sekali ini kunci-kuncinya sudah tidak ada ya. Harusnya di sini ada pengunci atau pemutar dari palang pintu air ini, tapi sudah sangat disayangkan. Sebenarnya ini adalah termasuk salah satu bangunan yang harusnya menjadi cagar budaya, dan dijaga keberadaannya yang bisa menjadi tempat edukasi tentang sejarah yang pernah ada di negara kita atau di tanah air tercinta ini. Oke sobat aspal, sampai di sini dulu video saya kali ini mengupas tentang sejarah PLTA Cijambe. Mudah-mudahan akan selalu menambah wawasan kita tentang sejarah. Video ini dibuat sebagai perjalanan dan dokumentasi sejarah yang berdasarkan pengamatan saya di lokasi serta berbagai informasi yang tersedia. Tentu saja banyak kekurangan dan juga banyak kesalahan tentang pemaparan dari video ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Cerita Aspal untuk mengikuti perjalanan berikutnya, menyusuri tempat-tempat menarik, perjalanan, bangunan tua, dan sejarah yang tersembunyi di berbagai sudut di Jawa Barat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.